Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pembacaan kitab Al-Jauhar Al-Qulum, masih di kelebihan ilmu dan ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih di halaman 7 di kelebihan ilmu dan ulama, dan riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjalan kepada halaqah orang alim, adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Maka apabila duduk ia padanya dan mendengar ia akan barang yang dikatanya, adalah baginya dengan tiap-tiap 1 kalimah 1 kebajikan. Wakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waqihu wahidu mutawarra'u asyaddu ala syaitani min alfi abidi mujtahidi jahili wari. Artinya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu orang alim faqih yang memberati dengan wara terlebih payah atas setan tipu dayanya daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya, yang jahil lagi wara seperti kisah Barsisa yang lagi akan datang. Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadlul alimi alal abidi kafadlil kamari lailatal badari ala sairil kawakibi. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelebihan orang alim atas orang abid seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang, dan dikehendaki dengan kelebihan itu banyak pahalanya dan ditinggi derajatnya pada akhirat. Dan pada setengah riwayat, seperti kelebihanku atas umatku. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma gfir lil muallimina wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. Hai Tuhanku, ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar, dan beri berkah olehmu pada badan mereka itu, dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu. Dan daripada Umamah, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikat dan ahli langit dan ahli bumi dan ikan di laut menselawat mereka itu, yakni minta ampun mereka itu atas orang yang mengajar akan manusia dengan kebajikan. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa kasih bahwa menilik kepada pemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka, maka tilik olehmu kepada orang yang belajar ilmu. Maka demi Tuhan
diri Muhammad dengan tangan kudratnya. Tiada daripada orang yang belajar ilmu yang pergi datang kepada penat orang alim, melainkan disurat Allah baginya dengan tiap-tiap langkah ibadat setahun, dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap langkah itu mahligai di dalam syurga, dan berjalan ia di atas bumi, dan bumi minta ampun baginya. Dan riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu yang dapat manfaat dengan dia pada akhiratnya, pada akhiratnya dan pada dunianya, niscaya terlebih baik baginya daripada umur dunia 7.000 tahun puasa pada siang harinya dan sembahyang pada malamnya. Lagi mengkabul amalnya tiada mardud. Mardud artinya tiada ditolak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Artinya, aku bendaharanya ilmu dan Ali pintunya. Maka tatkala mendengar segala orang khawaris akan hadis ini, hasad mereka itu atas Sayyidina Ali. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu, dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia pada satu masalah seorang kemudian daripada seorang, betapa jawabannya, betapa dijawabnya. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabannya, maka kita ketahuilah bahwasanya ia alim, sungguh seperti kata Nabi itu. Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata ia, hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Maka jawabnya, ilmu afdal daripada harta. Maka katanya, apa dalil jawabnya? Karena ilmu pusakai anbiya, dan harta pusakai Karun dan Syaddad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Kemudian datang yang kedua, bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, karena ilmu tiada memelihara akan dikau, dan harta engkau pelihara akan dia. Kemudian datang yang ketiga, bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta, karena empunyanya harta itu banyak seteru, dan orang yang mempunyai ilmu itu banyak taulannya. Kemudian datang yang keempat, bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, karena harta itu apabila engkau nafkahkan dia kurang ia, dan ilmu apabila engkau nafkahkan dia bertambah ia. Kemudian datang yang keenam, datang yang kelima, bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, karena empunya harta itu
diseru dengan nama bakhil dan cela, dan empunya ilmu diseru dengan nama besar dan mulia. Kemudian datang yang keenam, bertanya ia seperti yang dahulu. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, karena harta hendak dipeliharakan dia daripada pencuri, dan ilmu tiada dipelihara akan daripada pencuri. Kemudian datang yang ketujuh, bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, karena empunyanya harta hisab akan dia pada hari kiamat, dan empunya ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat. Kemudian datang yang kedelapan, bertanya ia, maka jawaban Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, karena harta binasa dengan 5 masa, dengan lama masa, dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu. Kemudian datang yang kesembilan, bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, karena harta mengeraskan hati, dan ilmu menerangkan hati. Kemudian datang yang ke-10, berkata ia, ilmu afdal atau harta, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, karena empunyanya harta mendakwakan ketuhanan sebab hartanya, dan empunya ilmu mendakwakan kehambaannya. Kata Sayyidina Ali, jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, niscaya aku jawab dengan jawab yang berlain-lain selama hidupku. Maka datang mereka itu masuk Islam sekalian. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man antakala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpindah-pindah karena belajar ilmu, yakni ilmu syara', diampuni baginya dahulu daripada bahwa melangkah ia daripada tempatnya, yakni jika menghendaki dengan belajar itu bagi wajah Allah Ta'ala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama makrumun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulia olehmu akan ulama, maka bahwasanya mereka itu pada Allah Ta'ala kemuliaan, lagi dimuliakan mereka itu, yakni pada malaikat dan lainnya. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berkhabar-khabar orang alim pada majelisnya dengan ilmu, padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia, niscaya menjadi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kalimah yang keluar daripada mulutnya satu malaikat minta ampunan ia baginya dan bagi orang yang mendengar hingga hari kiamat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alimi nazarata fa fariha biha khalaqallahu min tilka an-nadrati malaka yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menilik kepada muka orang alim satu tilik, maka suka ia dengan tilik itu,
niscaya menjadi Allah Ta'ala daripada demikian tilik itu akan malaikat minta ampun ia baginya hingga hari kiamat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu wa man akramallah fama wahul jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memuliakan orang yang alim, maka sungguhnya muliakan ia akan daku, dan barang siapa memulia ia akan daku, maka sungguhnya memulia ia akan Allah Ta'ala, dan barang siapa mulia akan Allah, maka tempatnya syurga. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur orang alim itu afdal daripada ibadah orang jahil. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baba minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalla alfa ra'ati tatawu'a. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu beramal dengan dia atau tiada beramal dengan dia, adalah ia terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, tetapi tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya, karena banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada berilmu dan dengan ilmunya, seperti riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rangkanya, dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap suatu yang naik atas matahari dan menyurat malaikat hafazah tiap-tiap hari di materinya atas suratannya ini hamba yang putus asa daripada rahmat Allah. Hai hamba Allah yang mensia-siakan segala hak penghulunya, hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Maka apabila mati ia, dicabut Allah akan ruhnya atas ketiadaan syahadat, dan diharamkan mati atas beriman. A'udzubillahi min dzalik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyad dan nasi azaba yaumal kiamati alimu lam yanfa'hu ilmuhu. Artinya bahwasanya yang terlebih sangat manusia siksa pada hari kiamat itu orang ilmu yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Meriwayatkan dia Tabrani dan Baihaqi. Cukup sampai di sini pengajian untuk hari ini. Kita lanjut insya Allah di Selasa depan, masih di kelebihan ilmu dan ulama. Jadi mari kita
sahabatku, saudaraku sekalian, kita ambil berkah dan manfaat dari setiap pembacaan kitab yang kita bacakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.